Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan kembali lagi bersama saya Fadil dan sudah lama sekali kita tidak berjumpa setelah beberapa bulan ya di tahun lalu terakhir kali saya upload video dan berkat juga dukungan teman-teman melalui kolom komentar walaupun belum seberapa dan juga beberapa teman-teman yang DM saya melalui Instagram dan membuat saya terpanggil ya untuk membuat video pertama di tahun 2024. Nah, semoga ya di tahun ini teman-teman juga lebih semangat lagi untuk belajar pemrograman maupun berkarir di dunia teknologi. Oke, sebenarnya saya berencana untuk membuat playlist baru, tapi sebelum membuat materi playlist, ada baiknya di video kali ini kita mengasah kemampuan kita terlebih dahulu dengan mengerjakan tantangan pemrograman atau coding challenge. Nah, salah satu platform yang akan kita gunakan untuk melakukan coding challenge adalah HackerRank. Jadi teman-teman bisa kunjungi hackerrank.com. Dan website ini sudah populer ya, sudah cukup populer dan sudah banyak digunakan untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja di bidang IT. Jadi banyak sekali perusahaan yang memanfaatkan platform HackerRank ini untuk memilih soal-soal teknis pemrograman dan bisa dikerjakan oleh para kandidat. Dan teman-teman bisa mempersiapkan interview pemrograman teknis ini dengan menggunakan website HackerRank. Dan selain HackerRank, sebenarnya kita atau teman-teman juga bisa menggunakan situs-situs lain untuk mengerjakan soal-soal coding ya, seperti CodeWars atau LeetCode dan lain sebagainya. Cuman untuk kali ini kita akan fokus menggunakan HackerRank saja. Dan rencana saya untuk coding challenge ini akan saya upload setiap minggunya ya, karena saya belum bisa yakin bisa meluangkan waktu untuk setiap hari. Jadi saya coba usahakan setidaknya satu minggu ada satu soal pemrograman yang bisa kita selesaikan dan bisa kita bahas di sini. Nah, walaupun kita sudah mulai membuat video coding challenge, kalau video ini dibuat di tanggal 2 Februari 2024, artinya kita sudah melewatkan 4 minggu pertama kita ya. Kalau saya boleh cek kalender di sini ya. Ya, kita sudah melewatkan 1, 2, 3, 4 dan sekarang memasuki pekan kelima. Nah, nanti di beberapa video ke depan ya, cara saya mengkompensasinya adalah nanti ada kala di satu minggu itu saya akan upload lebih dari satu kali, seperti 2 kali atau 3 kali, atau satu video kita bisa membahas 2 soal sekaligus maupun lebih untuk menutupi kompensasi beberapa minggu yang terlewat, karena memang saya ada beberapa aktivitas ataupun pekerjaan lain yang penting untuk saya selesaikan. Cuman di kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi di video kali ini. Nah, langsung saja ya teman-teman kunjungi hackerrank.com, dan teman-teman kalau belum mendaftar silakan daftar terlebih dahulu melalui menu sign up ya. Bisa klik sign up yang di sini maupun yang di sudut kanan atas. Dan atau jika teman-teman sudah pernah memiliki akun HackerRank, teman-teman bisa mengeklik login yang ada di atasnya tombol sign up ini, masih di sebelah kanan atas ya. Nah, saya berasumsi teman-teman belum punya akun, jadi kalau teman-teman ikuti petunjuk saya, klik sign up. Ini pastikan ya teman-teman punya koneksi internet yang stabil, dan di sini teman-teman diberikan 2 pilihan bagaimana teman-teman ingin menggunakan HackerRank. Apakah teman-teman adalah seorang recruiter untuk merekrut talenta teknologi, atau untuk sebagai pilihan kita untuk pilihan keduanya, yaitu
kita ingin melakukan praktek dan mempersiapkan, ya, mempersiapkan dalam hal interview atau dalam hal project dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal klik yang pilihan kedua ini, klik create account. Setelah itu, ya, oke. Nah, kalau misalkan kalau di contoh saya ini sudah pernah login, biasanya langsung ke halaman dashboard. Tapi kalau misalkan teman-teman belum pernah login sama sekali, biasanya teman-teman diminta untuk login terlebih dahulu. Jadi saya coba logout dulu supaya teman-teman bisa mengikuti, ya. Ya, saya klik, kita bisa klik login di sini. Nah, oke. Buka login ya. Tadi terakhir kali kita melakukan sign up dan di sini saya coba kembali ke hackering.com aja ya. Biar teman-teman tidak bingung. Klik sign up. Pilih opsi kedua tadi, create account. Dan di sini ada form yang mesti teman-teman isi. Bila belum pernah punya account, bisa menuju tab sign up. Atau teman-teman bisa mengkoneksikan akun hackering ini dengan akun platform sosial media yang sudah pernah teman-teman punya sebelumnya. Jika teman-teman menggunakan Facebook atau punya akun Google, punya akun LinkedIn ataupun GitHub, teman-teman bisa pilih salah satu cara untuk login, ya. Kalau saya karena sudah punya akun di Hackering, biasanya saya akan menggunakan GitHub untuk melakukan login. Jadi teman-teman silakan login menggunakan GitHub. Kita tunggu. Nah, seperti itu. Ini sudah login dan di sini ada dashboard tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan di sini ada your preparation dan saya sudah melakukan dua jenis preparation, ada problem solving dan one month preparation kit, ya. Cuman nanti saya akan fokus untuk problem solvingnya dulu, ya, supaya teman-teman juga bisa mengikuti karena ini beginner friendly. Oke. Ini sudah ada beberapa soal dan progres yang sudah saya kerjakan. Cuma nanti soal-soal yang sudah selesai saya kerjakan, saya juga akan ajak teman-teman untuk mengerjakannya dan membahas bersama saya. Oke. Dan di sini ada preparation kit atau kit yang bisa teman-teman pilih, ya, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Dan bisa juga kita melakukan prepare atau bisa mengerjakan soal pemrograman berdasarkan topik, ya. Ada topik algoritma, ada topik AI, ada Java, SQL, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali yang bisa teman-teman pilih. Cuman untuk kesempatan kali ini kita akan memilih topik algoritma. Jadi teman-teman silakan klik algorithms. Kita tunggu. Nah, di sini, ya, ada beberapa soal-soal. Ini adalah daftar soal yang nanti bisa teman-teman kerjakan, ya. Di sini seperti yang saya sebutkan ada beberapa soal yang sudah berhasil saya selesaikan, ya. Jadi biasanya ini ditandai dengan solve dan beberapa diantaranya yang belum mengerjakan atau belum diselesaikan biasanya ada button atau tombol solve challenge dan lain sebagainya. Dan di sebelah kanan ini bisa kita melakukan filter, ya, sesuai apa yang kita mau. Misalkan kita memilih status yang sudah di-solve atau yang belum di-solve, ada tingkatan skill yang dasar, menengah, dan lanjutan, kemudian tingkat kesulitannya, dan kita bisa memilih berdasarkan subdomain. Subdomain ini dimaksudkan adalah topik spesifik pada soal tersebut, apakah warm up sebagai pemanasan atau spesifik dalam pengimplementasian algoritma misalkan, atau kita mau soal yang terkait dengan string, sorting, search, ya. Ini istilah-istilah yang harusnya teman-teman cukup familiar, ya, ketika mempelajari algoritma dan struktur data. Nah, untuk video kali ini kita akan coba melakukan filter, ya, sebagai permulaan. Dan seperti yang saya sebutkan untuk video kali ini, karena ini mingguan, maka kita akan mengerjakan satu soal dulu. Dan supaya ini ramah pemula, maka kita lakukan filter di sini, ya. Skills,
kita ambil problem solving yang basic ya. Teman-teman bisa klik filter ini. Kemudian difficulty atau tingkat kesulitannya easy dulu. Oke, tingkat kesulitan yang paling mudah. Nah, kemudian di sini teman-teman klik subdomain yang warm up. Ya, warm up itu pemanasan. Nah, di sini akan difilter ketiga centang ini sebagai permulaan kita. Dan ini akan kita lakukan setiap minggu secara terus-menerus sampai semua soal ini terbahas oleh kita semua. Baru nanti kita naikkan lagi yang apakah naikkan subdomains-nya. Mungkin tidak kita naikkan difficulty ya, supaya nanti teman-teman pemula bisa ikut. Mungkin kita bisa ganti subdomainnya dari warm up menjadi implementation dan seterusnya gitu. Karena setiap subdomain juga punya kesulitan masing-masing mungkin ya, walaupun kita memilih problem solving yang basic dan difficulty-nya easy. Nah, kita mulai. Ini saya skip yang diagonal difference. Nanti teman-teman bisa coba lagi. Ini soal yang cukup rumit dan saya akan mulai dari sini ya. Sesuai judul solve me first ya. Di sini tingkatnya easy, kemudian ini tadi ya skills-nya problem solving basic, maksimal skornya 1, dan di sini tertera success rate atau persentase sukses user hacker yang mengerjakan ini berapa persen, seperti itu kira-kira. Oke, kita langsung klik aja. Ini saya reset dulu ya, karena ada beberapa coretan yang saya buat. Dan ya, nah di sini di halaman soal ini, di sebelah kiri adalah penjelasan dari soal ya, yang berupa problem dan masalahnya apa dan apa yang ingin diselesaikan dalam problem ini. Di sebelah kanan adalah solusi dari problem yang kita baca di sebelah kiri, maka kita tuangkan solusinya di sebelah kanan, yaitu berbentuk kode. Dan di sini ada kode editor bawaannya HackerRank, dan kita juga bisa memilih bahasa pemrograman apa yang mau kita pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Teman-teman bisa memilih bahasa pemrograman sesuai dengan bahasa pemrograman favorit teman-teman, tapi karena kita sudah pernah belajar TypeScript, maka kita pilih aja yang TypeScript ya, karena di video-video sebelumnya kan tutorialnya masih membahas TypeScript. Jadi supaya konsisten, saya pilih aja TypeScript, kecuali kalau teman-teman mau bahasa pemrograman lain, silahkan ya, karena pada intinya logikanya bakalan sama gitu. Dan di sini untuk bagian awal yang use straight dan lain sebagainya, ini kita abaikan terlebih dahulu. Oke, kita abaikan saja terlebih dahulu. Kita fokus pada petunjuk soal, di mana di sini kalau ada komentar enter your code here, artinya kita memasukkan kode program di sini. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Nah, selain itu, hal lain yang teman-teman persiapkan adalah kode editor, ya. Jadi, kadang-kadang kala kalau kita mau melakukan analisa kode program, kalau misalkan kita mau coba-coba di lokal kita, itu kita bisa lakukan juga, ya, dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, jadi di sini, teman-teman persiapkan folder. Saya persiapkan dulu. Teman-teman arahkan folder di mana teman-teman menyimpan source code ya, bagi yang pernah mengikuti pelajaran TypeScript bersama saya. Dan saya sudah mempersiapkan satu buah folder yang namanya Coding Challenge. Kemudian di sini Coding Challenge ini masih berupa folder kosong, dan ini yang akan kita gunakan untuk menyimpan kode-kode program kita ya. Jadi kita buka di terminal, klik kanan Open in Terminal. Kemudian dari terminal ini kita akan membuka Visual Studio Code dan sekaligus mengimport folder yang namanya Coding Challenge ya. Jadi ketik kode spasi titik. Oke, saya tutup. Oke. Nah, ada satu tools lagi yang perlu kita install.
teman-teman cari yang namanya TS Node. Nah, teman-teman akses yang ini typestrong.org. Nah, di sini TS Node pada dasarnya adalah TypeScript execution dan REPL untuk Node.js ya. Kalau teman-teman pernah menginstal Node.js, kalau kita ketik Node, nah dia akan muncul mode REPL-nya. Tapi REPL ini untuk bahasa JavaScript. Nah, bagaimana kita ingin mempunyai sebuah REPL tapi berjalan eksekusinya itu menggunakan TypeScript. Nah, supaya apa kita menggunakan TS Node ini? Supaya kita tidak harus melakukan kompilasi dulu ke JavaScript, baru kita eksekusi JavaScript-nya menggunakan Node.js. Dan ini menurut saya, kalau untuk kita yang belajar ataupun yang masih melakukan eksplorasi, biasanya kalau misalkan kita belum terlalu membutuhkan JavaScript, itu kita biasanya ingin eksekusi langsung aja TypeScript tanpa kita harus kompilasi ke JavaScript dulu ya. Alasannya waktu saja gitu. Waktu untuk kita melakukan eksplorasi supaya lebih efisien ya. Tapi kalau aplikasi TypeScript itu kalau misalkan kita lakukan deployment tetap harus kita konversikan atau kita kompilasi ke JavaScript. Tapi untuk kali ini kita gunakan TS Node supaya kita bisa langsung eksekusi TypeScript-nya ya, tanpa harus kita lakukan kompilasi terlebih dahulu. Oke, kita langsung cari tahu caranya. Jadi teman-teman klik Get Started atau sebenarnya ini ada, kita klik aja Get Started ya. Dan di sini ada fitur-fitur yang bisa teman-teman coba. Nah, ini kita akan mengetikkan perintah npx ts-node ya. Jadi kita gunakan perintah npx. Nah, ini supaya bisa exit, tekan titik exit. Kita clear, oke? Nah, di sini kita ketikkan npx ts-node ya. Jadi kita akan menjalankan perintah TypeScript node atau TS node. Kalau belum terinstall, biasanya diminta untuk install dulu. Kalau diminta untuk install, silakan yes aja. Tapi kalau sudah pernah diinstal, dia akan langsung mengeksekusi TS node. Dan ini mode REPL-nya. Jadi sama persis seperti Node.js. Cuman ini kita bisa langsung menuliskan program TypeScript di dalamnya. Cuman ini jarang sekali akan saya gunakan karena kita akan melakukan eksekusi filenya langsung dengan TS Node. Nah, sekarang kita akan buat salah satu contoh file dulu. Ini kita buat namanya, ini saya perbesar ya, contoh.ts. Kita langsung coba di sini bikin konstanta yang namanya adalah angka, yang tipenya number, sama dengan 10. Terus kita console.log angka. Langsung kita save, kemudian kita eksekusi file contoh.ts ini ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi kita ketikkan npx ts-node spasi nama filenya contoh.ts. Maka dia akan langsung eksekusi TypeScript-nya dan langsung mencetak konsol di dalam konsol apa yang kita buat di atau apa yang kita assign di angka, yaitu 10. Seperti itu aja. Jadi kita melihat tidak ada file JavaScript yang dieksekusi, kecuali untuk kebutuhan deployment nantinya kita perlu melakukan kompilasi. Tapi untuk sekarang, sekali lagi kita tidak melakukan kompilasi dulu. Oke, kita clear. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan kembali ke topik utamanya, yaitu kita menyelesaikan soal pertama. Oke. Nah, karena ini judulnya Solve Me First, jadi kita buat file ya. Ini pertama saya copy linknya.
Untuk nanti saya buat di komen ya, supaya teman-teman nanti bisa lihat juga source code-nya gitu. 01 dash solve me first.ts. Ini saya buat komentar, di mana di sini challenge ini berjudul solve me first. Oke. Nah, sekarang kita baca soalnya ya. Lengkapi fungsi yang namanya solve me first untuk menghitung penjumlahan dari dua buah bilangan bulat atau integer. Nah, ini gampang ya, karena kita cukup diminta menjumlahkan dua bilangan. Contoh, A sama dengan 7, B sama dengan 3, returnnya 10. Nah, deskripsi fungsinya, lengkapi fungsi solve me first pada editor berikut. Nah, cuman kita akan coba di VS Code kita dulu. Nanti setelah selesai kita melakukan coding di VS Code, kita langsung copy and paste bagian ini. Solve me first ini memiliki parameter, ada dua. Pertama, integer A. Parameter pertama tuh parameter A yang tipenya integer, yang dimana si A ini adalah nilai pertama. Sedangkan parameter kedua yaitu B, tipenya integer, yang berupa nilai kedua. Nah, return dari function itu adalah tipenya integer, ya. Nilai returnnya tipenya integer, di mana nilai return itu jelas sesuai dengan soal merupakan hasil penjumlahan dari A dan B. Nah, di sini ada constraint. Constraint ini artinya batasan. Batasan nilai yang diperbolehkan selama eksekusi. Jadi, cara bacanya gini. Kalau teman-teman familiar dengan simbol matematik ini, biasanya kita tahu bahwa kalau kita bacanya seperti ini. Nilai A dan B harus berada di antara 1 sampai 1000. Karena ada tanda sama dengan di sini, lebih kecil atau sama dengan, artinya angka 1 masuk, angka 1000 masuk. Gitu, ya. Nah, di sini ada sampel input atau contoh input. Contoh inputnya apa? Contoh inputnya A sama dengan 2, B sama dengan 3. Sampel output atau contoh outputnya yaitu 5. Jadi, ini diberi contoh inputnya segini, dan harapan outputnya begini. Ya, begitu cara kita memahami soal. Nah, penjelasannya apa? Sesuai dengan problem tadi. Karena kita mau menjumlahkan dua buah bilangan, 2 ditambah 3, maka outputnya harus 5. Sesuai dengan penjelasan ini. Ya, semoga di sini teman-teman paham ya cara memahami soal. Soal ini kebanyakan memang ditulis bahkan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya harapkan juga teman-teman mengerti bahasa Inggris berbasis teks ya, minimal bahasa Inggris untuk membaca persoalan gitu dalam bentuk tulisan. Nah, di sini kita akan masukkan kode di sini. Nah, sebenarnya kalau kita pilih bahasa pemrograman lain, saya coba ambil C, itu ada fungsi yang sudah disediakan ya, yaitu solve me first, kembalinya integer dengan parameter. Ini sudah disediakan oleh sistem hackeringnya. Cuman kebetulan ketika kita pilih TypeScript, fungsinya tidak disediakan. Mungkin ini suatu bug atau gimana, tapi ini berlaku, ini terjadi, maksud saya ini terjadi hanya untuk soal ini saja. Kalau untuk soal-soal lain, ya untuk support language TypeScript-nya bakalan normal kembali. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi kita akan coba bikin fungsi secara manual. Function. Ini namanya sesuai dengan nama yang diminta ya. Solve me first. Tapi function ini nanti kita buat, kita akan coba dulu selesaikan di lokal kita, yaitu di VS Code. Jadi kita buat fungsi solve me first ya. Function solve me first. Di mana tadi dia menerima dua buah parameter, yaitu parameter A dan parameter B. Untuk A, tipenya
tadi dijelaskan dia integer. Tapi di TypeScript tidak ada tipe integer, yang ada tipe number. Karena number ini berlaku untuk nilai angka yang bulat dan angka yang memiliki nilai desimalnya gitu. Kemudian parameter keduanya adalah B, yang tipenya juga number. Kemudian hasil penjumlahannya di return dalam tipe number. Nah, ini masih error karena memang kita belum melakukan return yang bertipe number. Nah, tadi sesuai dengan penjelasan bahwa ini diminta untuk menjumlahkan dua buah bilangan bulat. Ya, gampang saja ya. Kita langsung ketik return. Karena di sini menjumlahkan antara A dan B, jadi kita tinggal buat A ditambah B titik koma. Selesai. Ya, jadi soalnya itu udah selesai kita kerjakan, tapi kita akan coba ya. Coba untuk memanggil fungsi ini dan menggunakannya. Solve me first. Di sini kita masukkan angka ya, angka yang kita inginkan, misalkan 2 dan 3. Nah, fungsi ini kita bisa coba cetak di console.log. Console.log seperti ini ya, kita save. Kita akan eksekusi. Kita buka terminal, ketikkan xpx ts-node, nama filenya 01 solve me first. Kalau kita lihat, ini nanti outputnya 5 ya, sesuai harapan, karena 2 ditambah 3, 2 di sini, 3 di sini, kemudian 2 dipassing ke sini, 3 dipassing ke sini, atau disubstitusi ke sini, kemudian kita jumlahkan, hasilnya 5, nilai 5 itu dikembalikan ke fungsi solve me first tersebut, dan dicetak di console.log. Ya, mudah sekali ya. Sekarang kita akan coba untuk nilai yang lain. Solve me first, misalkan 100 dan 500. Artinya nanti harapan outputnya 100 ditambah 500, return-nya 600. Ya. Kita save. Nanti kita akan lihat output untuk baris keduanya ya. Kita eksekusi lagi. Nah ini 600. Berarti ini sudah benar nih, sesuai dengan harapan. Nah, fungsi ini kita copy. Kita copy kembali ke hacker rank-nya. Kita paste di sini. Nah, ini baru kita copy pembuatan fungsi. Nah, pemanggilannya itu kita lakukan di dalam main ini. Nah, cuma karena di sini belum dilengkapi oleh tim HackerRank, maka untuk melakukannya, ya yang bisa kita lakukan adalah kita buat dulu 2 buah variabel, ya. Dan variabel ini, nama variabel ini harus sesuai dengan sampel input, format sampel input yang diberikan, ya. Kalau ini A, ya udah kita bikin variabel namanya A. Kita buat nanti variabel kedua B, ya udah kita buat variabel kedua yang namanya B. Oke. Kita siapkan const A sama dengan. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat beberapa, kalau misalkan teman-teman cek di menu discussion, terus cari yang diskusinya menggunakan TypeScript, ini kita manfaatkan readline ya. Kita manfaatkan readline. Ini sebenarnya bukan fungsi bawaan JavaScript, tapi ini fungsi yang dibuat oleh tim HackerRank untuk membaca sampel test case. Jadi nanti ada istilah yang namanya test case, di mana test case itu berisi nilai yang akan diuji. Jadi kalau misalkan nanti kita submit, maka test case yang dibuat oleh si pembuat soal itu akan dieksekusi semuanya, dan kalau semuanya berjalan dengan baik, maka kita bisa katakan bahwa soal ini berhasil gitu, atau lolos, seperti itu. Cuma karena ini judulnya Solve Me First, jadi ini sebagai permulaan atau pemanasan
dari kita, pemanasan untuk kita. Jadi di sini read line-nya itu tidak ada parameter, dia langsung return string, artinya dia akan membaca baris pertamanya adalah variabel A. Nah, si variabel A tersebut, karena dia nge-return string, maka kita berharap nilai A ini adalah number. Nah, dia error karena readline-nya masih string. Supaya kita bisa ubah menjadi number, nah, si readline ini kita bungkus lagi dengan fungsi yang namanya parseIn. Nah, kita bungkus dengan parseIn, artinya melakukan konversi dari nilai string yang diberikan menjadi tipe parseIn. Begitu. Nah, setelah itu, kita buat const B yang tipenya number. Sama dengan kita parseIn dari readline. Sama aja. Nah, mungkin teman-teman bakal bertanya, apakah si A dan nilai B ini bakal sama? Tentu akan berbeda, ya. Karena kalau kita baca sejenak skripnya, di sini kan ada variabel current line-nya. Current line itu 0. Ya, artinya indeks ketika membaca input ini itu 2. Nah, di sini dia tidak akan membaca di baris ini, tapi membaca untuk baris berikutnya sesuai. Jadi current line itu akan nambah 1 gitu. Jadi ini line ke 0, kemudian di plus-pluskan, kemudian ditambah 1. Jadi line pertama. Jadi ini line 0, line 1, maka line 0 ini diletakkan di variabel A, line 1 diletakkan di variabel B. Nah, kemudian tadi di sini kita harus cek di konsol. Console.log yang akan kita konsol adalah fungsi solve me first. Solve me first variabel A, B sesuai yang kita lakukan di sini tadi. Cuma bedanya di sini adalah karena ini template codingannya masih ngebug untuk bahasa pemrograman TypeScript, mau tidak mau kita harus melakukan sedikit konfigurasi secara manual. Tapi untuk soal-soal berikutnya kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi seperti ini, karena nanti di soal-soal berikutnya kita cuma fokus untuk melengkapi atau menyelesaikan logika fungsinya saja. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan sistem pembacaan test case ya untuk masing-masing test case begitu. Oke, kita coba ya run code. Kalau run code ini kita menjalankan beberapa test case. Ya, kita klik, kita tunggu ya. Jadi kode yang kita buat ini akan diupload, diproses, dan ini ya, ini berhasil, sample test case 0 dan 1. Nah, ketika submit code, dia akan menjalankan, kalau misalkan ada test case yang lain lagi, dia akan menjalankan seluruh test case yang sudah dirancang atau dibuat oleh si pembuat soal. Ya, kita coba klik submit code. Nah, di sini kebetulan dia cuma punya 2 test case ya, jadi tidak masalah. Nah, dua-duanya sukses. Maka karena ini udah sukses, ada tulisan congratulations, Anda sudah menyelesaikan challenge ini. Dan kalau challenge ini mau teman-teman bagikan ke teman-teman kalian supaya terinspirasi, bisa di-share ke Facebook, ke Twitter, atau ke LinkedIn teman-teman masing-masing. Ya. Nanti kalau mau lanjut ke challenge berikutnya, bisa klik next challenge. Cuma untuk kali ini, kita cukupkan dulu ya untuk challenge soal pertama untuk sesi kali ini. Kita akan ketemu lagi untuk soal nomor 2. Sampai jumpa di video selanjutnya.